Wah, kepulangan Kain setelah berlatih dengan para dewa dan raja pertama memang membuat semua orang, terutama raja sekarang ini, cukup kaget ya teman-teman. Apalagi Kain ada menceritakan mengenai pertemuannya dengan sang raja pertama dan dunia yang sudah dia buat olehnya sendiri, karena sudah menjadi dewa juga. Keren ya. Makanya, yuk mari kita tonton pembahasan mengenai Tensei Kizoku episode ke-10. Pada awal cerita, langsung saja Kain yang sedang melapor ke sang raja ada menerima surat dari raja pertama yang ternyata masih hidup. Memang pada awalnya, sang raja dan penasehat pun tidak percaya dengan cerita Kain mengenai sang raja pertama yang sudah dewa dan membuat dunia buatan dia sendiri. Tapi semua menjadi percaya langsung ketika Kain ada memberikan hadiah dari raja pertama, yaitu sebuah pedang katana yang memang hanya dipakai oleh sang raja pertama saja. Karena ya katananya itu sudah jadi ciri khas dari sang raja pertama ya teman-teman. Dalam suratnya juga sang raja ada memberikan informasi bahwa dia sudah mengajari Kain untuk bertarung dan melawan monster-monster berlevel tinggi. Bisa terlihat dari cerita Kain yang memang cukup merasa sengsara ketika menceritakannya. Ya gimana ya, udah bertarung selama 5 tahun tanpa henti, siapa juga yang nggak sengsara ya teman-teman. Sang raja pun terkejut dengan cerita Kain, namun lebih terkejut lagi mengenai lamanya Kain dalam berlatih dengan raja pertama, yaitu selama 5 tahun. Tentu saja, siapa yang tidak terkejut ya teman-teman? Namun untung saja selama 5 tahun Kain di dunia lain sifatnya sama sekali tidak berubah. Sang Marquis juga ada memberikan informasi kepada Kain bahwa ada kabar dari grup petualang mengenai sertifikasi rank A Kain yang bisa dibatalkan karena dia belum mengambil misi untuk naik pangkatnya. Jadi Kain yang panik langsung deh menuju grup petualang. Sampainya di sana, Kain langsung saja bertemu dengan Guild Master untuk membahas permasalahannya. Guild Master pun ada curhat mengenai rasa khawatirnya mengenai Kain yang menghilang begitu saja selama seminggu, yang tentu membuat Tivana, adiknya, jadi bad mood karena kangen dengan Kain alias pengen bertarung aja sih itu mah ya. Guildmaster pun langsung memberikan informasi mengenai misi yang harus dilakukan oleh Kain untuk meresmikan promosi pangkatnya dalam menjadi petualang rank A. Untung aja, waktu yang tersisa untuk Kain itu masih ada dan cukup untuk dilakukan olehnya secara langsung. Misi yang harus dilakukan oleh Kain adalah untuk menangkap 10 bandit dengan cara apapun. Jadi bebas nih Kain untuk menangkap para banditnya, mau hidup atau nyawanya melayang ketika ditangkap. Grup bandit yang harus Kain tangkap itu biasanya muncul di rute dari Gracia ke ibu kota, di mana Guildmaster sempat ada khawatir dengan Kain yang takutnya tidak bisa melawan 10 bandit. Tapi dia mengingat bahwa dia sedang berbicara dengan orang yang terkuat sedunia ya teman-teman. Dengan skill teleport, Kain sudah dengan mudah sampai ke tempat tujuannya dan mulai terbang untuk mencari target misinya. Sesampainya di jalan, dia pun melihat para bandit yang sedang menyerang gerombolan kereta yang ingin melintas dan langsung saja disamperin olehnya. Pas sampai, dia malahan bertemu dengan guru-guru lamanya, ya teman-teman, si Mili dan Nina yang sedang bekerja sebagai pengawal kereta yang ternyata adalah Sabinos, ayah dari teman Kain, si Parma, si cewek bisman yang imut-imut itu ya teman-teman. Hehe. Kain pun yang melihat gurunya terluka langsung saja menyembuhkannya sambil diejek oleh para bandit yang meremehkan si Kain karena tubuhnya yang masih bocah. Tentu saja dia langsung melawan para bandit dengan cepat tanpa membunuh mereka. Apalagi Kain melawan mereka tanpa mengeluarkan katananya. Jadi dia ngelawan tanpa benda tajam dan dengan kekuatan otot aja tuh. Emang keren ya ini bocah ya. Setelah selesai melawan bandit, akhirnya mereka bisa bercakap-cakap dengan para kenalannya. Dia pun ada memberitahukan bahwa ini adalah misinya untuk membasmi bandit dalam rangka untuk menjadi rank A, yang tentu saja membuat semuanya kaget karena Kain melompati 2 tingkat sekaligus ya teman-teman. Sambil kembali ke ibu kota, kita malahan bisa melihat hal lucu di mana para bandit ini dikurung dalam gerobak berjeruji besi yang ditarik langsung oleh Kain. Jadi teman-teman bisa bayangin kekuatan biasa Kain aja itu udah kuat banget. Bisa menarik kereta sebesar itu dan berisikan banyak orang di dalamnya. Ketika dilihat, itu tuh udah kayak naik kereta plastik yang biasa dimainin sama bayi. Nah, sesampainya di toko Parma, mereka bisa berkumpul dan bercerita lagi mengenai keadaan Kain. Sampai-sampai Parma ada memuji Kain yang sudah sibuk dengan sekolah saja, masih saja tempat untuk menjadi petualang. Padahal dia juga sudah menjadi baron yang sontak membuat semua orang terkejut karena Kain yang masih muda sudah punya lahan sendiri dan sudah menjadi baron. Hal itu tentu saja bisa menjadi idaman cewek matre ya di mana-mana teman-teman.
Sekembalinya ke Gui Petualang, akhirnya Kain sudah bisa menyelesaikan tugasnya dan sudah resmi naik pangkat. Tapi seperti biasa, namanya Gui Petualang kan, si Millie dan Nina langsung aja digodain dengan orang yang sudah pernah kita lihat di episode 1 awal-awal. Kain yang melihatnya tentu langsung mulai menyelamatkan gurunya dari serangan cowok gatel ini ya, yang mereka pun langsung keinget dengan Kain dan mulai takut. Ditambah ada Claude yang datang di belakang mereka yang kaget juga ada Kain yang datang bersama dengan kenalannya. Ternyata Millie itu adalah adiknya si Claude yang terlihat jelas dari warna rambutnya ya teman-teman. Baru deh mereka menceritakan mengenai keadaan Millie dan Nina itu adalah tutornya sejak Kain berumur 5 tahun. Baru deh setelahnya Claude ada ngajak mereka minum-minum untuk merayakan keberhasilan Kain yang sudah berhasil naik pangkat. Pada saat ngobrol inilah, Claude menceritakan mengenai pertarungannya dengan Kain yang cukup mengimbangi dari segi skill dan kekuatan yang cukup membuat Millie kaget. Tentu saja informasinya tidak sampai di situ, Claude dan Lina istrinya pun langsung kaget ketika tahu bahwa Kain itu sudah menjadi baron dan mulai takut karena ngomong sembarangan di depan baron itu sendiri. Tentu hal itu tidak apa-apa oleh Kain, jadi mereka bisa ngobrol dengan santai. Kain yang sudah kuat dari kecil juga sudah pintar dalam pertarungan, yang semakin bertambah umur juga semakin kuat juga Kainnya sekarang ini. Lina juga kaget ketika dia melihat tas sihir yang dibuat oleh Kain sendiri dan bisa memiliki skill untuk memasukkan rumah besar ke dalam tasnya, yang jadi tidak ada batasan dengan barang apa yang disimpan di situ. Hal itu tentu membuat Lina juga jadi menerpa Kain dengan banyak pertanyaan, sampai-sampai tertidur setelah dijawab sama Kain karena ternyata dia lagi mabuk ya teman-teman. Dikirain lagi nafsu gitu kan. Setelah ngobrol di acara minum-minumnya, Kain pun baru mengingat bahwa besok dia sudah harus kembali ke sekolah dan langsung buru-buru pulang untuk istirahat. Saat para orang dewasa ini sedang ngobrol, ada si resepsionis yang sedang kebingungan dan ditanyakan oleh Claude ada apa. Saat ditanyakan, si resepsionis ada mengatakan bahwa dia sedang mencari pengganti petualang yang sedang mengambil misi untuk menjadi tamu di akademi kerajaan dan Claude pun punya ide bagus untuk hal itu. Ketika di sekolah, Kain yang sedang mempelajari sihir langsung saja dilarang untuk ikut pelajaran sihir karena sihir pelindung di akademi tidak akan kuat untuk menahan kekuatan Kain yang sekarang ini. Dan hal itu cukup membuatnya kecewa ya. Tapi ternyata di belakang ada Claude dan yang lain yang sedang memantau dari jauh dan mulai merencanakan sesuatu untuk membantu Kain di akademi dan di kelasnya. Saat pelajaran petualang, langsung saja deh mereka datang dan dikenalkan oleh seluruh pelajar kelas yang mayoritasnya sudah terdaftar jadi petualang dan hanya Kain saja yang tidak menunjukkan bahwa dia sudah terdaftar jadi petualang. Pada saat pelajaran, Claude itu ada meminta anak-anak untuk mengeluarkan kartu tanda petualangnya. Tetapi hanya Kain saja yang tidak berani untuk mengeluarkannya. Ketika disamperin, Kain hanya bisa sedih karena kalau dia keluarin kartu emasnya, dia akan dibenci oleh satu kelas karena anak-anak yang lain baru saja daftar di petualang kan. Makanya, Kain hanya bisa mengeles dan menjawab bahwa dia itu lupa bawa kartu petualangnya. Dan disaranin sama Claude untuk tetap selalu membawa kartu petualangnya karena bisa jadi kartu identitas untuk semua orang. Padahal si Kain tuh bawa dan hanya alasan aja ya teman-teman. Saat sedang latihan bertarung dengan petualang pun di sini, bisa terlihat Kain akhirnya mulai bisa aktif di praktek langsung. Namun karena antusias dari anak-anak lain yang cukup senang dan besar untuk bisa belajar dari petualang profesional, mereka pun langsung mendahului untuk bisa belajar dengan petualang. Makanya saat Kain ingin maju, dia malah memperbolehkan teman-temannya saja yang lain yang duluan untuk belajar, jadi dia yang terakhir saja mengikuti antrian yang ada. Namun saat terakhir, sayang sekali, dia tidak sempat untuk bertarung bersama klien, sama Claude, karena jam waktu belajarnya sudah habis. Tentu hal itu membuat Kain jadi ngambek karena dia tidak bisa bertarung lagi. Padahal memang rencana dari Claude dan yang lain itu membuat Kain bisa berteman dengan teman-temannya yang lain dengan cara menunjukkan bahwa Kain itu lebih hebat dari mereka. Apalagi mereka menganggap bahwa Kain itu kurang teman dan merasa terisolasi di sana. Tapi rencananya gagal dan malahan Kain jadi kecewa dan ngambek ya teman-teman. Pada akhirnya saat malam hari, Kain kembali ke rumah keluarganya dan pergi ke hutan yang banyak monsternya. Itulah dia meluapkan semua kesalahannya dengan melawan banyak monster dan mengeluarkan semua sihir terkuatnya. Soalnya kita bisa melihatnya di sini ya teman-teman. Dia melawan naga besar saja dengan sekali tebasan. Jadi memang udah kuat banget ya dengan kekuatan Kain sekarang. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi akibat dia mengamuk inilah kita bisa jadi melihat keadaan lucu lagi seperti di episode 2 atau 3 di mana ada prajurit penjaga yang kaget melihat serangan monster yang terjadi.
Dengan panik, dia membunyikan bel untuk memberitahu bahwa ada Raja Iblis muncul. Tentu ayah Kain beserta prajurit lain langsung bergegas ke hutan untuk bertempur. Namun sayang sekali, mereka hanya bisa menemukan lubang besar dan terdapat kain putih dengan lambang keluarganya yang ditinggal oleh Kain yang sudah lega, kayak orang buang hajat ya teman-teman. Pada keesokan harinya pun, Kain langsung saja diundang oleh raja untuk ngobrol mengenai pesan darurat dari ayah Kain, Marquis Garm, di mana dia memberitahu bahwa ada Raja Iblis yang muncul dan mengamuk di hutan tempat dia tinggal. Tentu Kain yang mendengarnya langsung panik dan mulai mengelak karena takut dimarahin lagi oleh sang raja. Yang pada akhirnya dia ngaku juga tuh ya, bahwa itu semua adalah perbuatannya semua. Di ending, kita bisa melihat sebuah goa yang berisikan naga yang ternyata ditinggali oleh sang dewa jahat yang segelnya sudah mulai melemah dan akan mulai menyerang sepertinya ya teman-teman ke arah ibu kota yang akan melawan Kain di ending ceritanya nanti. Jadi nggak sabar ya. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like dan dibantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman.